Seandainya Ustaz Somad dibuli, Ustaz Somad kemudian dihadapkan kepada hukum, kita diam saja, dianggap orang Islam tidak peduli. Ketika orang Islam tidak peduli, mereka lebih menginjak-injak kita dan menjajah-jajah orang Islam di negeri kita sendiri, di agama yang mayoritas kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita masih sama-sama bisa berkesempatan mengunjungi masjid yang mulia ini. InsyaAllah kita doakan kepada Allah keistiqomahan selalu Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan InsyaAllah kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Jannatul Na'im. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pengurus masjid yang dimuliakan, pengurus GPS, pengurus SMS, guru-guru kami, InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa muncul GPS? Karena ada anak-anak muda yang peduli. Berarti selama ini ada miss bahwa ada anak-anak muda yang tak lagi mau mengunjungi masjid. Kenapa muncul SMS? Karena ada orang-orang yang masih peduli. Karena selama ini masjid terasa kosong, orang-orang sudah tak mau lagi datang ke masjid. Kenapa muncullah lembaga anti narkoba di bawah pimpinan Pak Sekda, Bapak Haji Miswar? Karena beliau melihat dan beberapa orang bahwa Luk Sumawe termasuk daerah krisis daripada narkoba, darurat daripada narkoba. Ketika kepedulian itu masih muncul di tempat kita, di hati kita, kita masih peduli kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Ini yang harus terus kita pupuk, yang harus terus kita bina. Kita tidak hanya bisa menghujat. Kita tidak hanya bisa dengan pidato-pidato saja. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemimpin-pemimpin saja. Tiba di pegawai dewan, menoh ada yang pegawai pedih, ada yang pegawai. Tetapi kita tak pernah mencoba membangunkan diri kita sendiri untuk peduli kepada kita, keluarga kita, untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Maka gerakan-gerakan ini sangat baik untuk kedepannya, bahwa apabila ini bagus berjalan terus, maka percayalah hasil tak pernah mengkhianati sebuah proses. Ketika proses yang kita lalui ini baik, ikhlas karena Allah, maka 20 tahun yang akan datang akan kita lihat hasil yang baik. Tetapi ketika prosesnya tidak baik, maka nanti 20 yang akan datang, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan bagi generasi-generasi kita. Di tengah-tengah proses seperti ini, pasti banyak yang menghujat. Di tengah proses-proses seperti ini, pasti banyak yang pesimis. Ikannya kedua buah mereka menyahankan dia pun kegok yang dia kumpul. Draw dahan dan dia, takkan dalam kegok yang dia. Seharusnya kita balik. Ketika memang kita tidak mampu seperti mereka, paling kurang ada dukungan doa yang kita berikan kepada mereka. Bukan malah sudah tidak mampu menghujat mereka yang mau. Ketika mereka mau peduli, kemudian kita yang tidak mau peduli sama sekali menghujat orang-orang yang mau peduli. Maka di tengah-tengah perjalanan nanti, percayalah, GPS, SMS, atau apapun namanya, SJB, LAN, semua ini akan mendapatkan rintangan-rintangan, halangan-halangan di tengah jalan. Ketika kita berhenti untuk peduli, maka disitulah kita kalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi terus kita maju apapun rintangan. Ketika itu sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan jalan Allah, teruslah berjalan, maka percayalah Allah akan menjadi sebaik-baik penolong bagi kita semuanya. Kita berterima kasih Bapak-bapak sekalian. Cobalah lihat keadaan hari ini anak-anak kita. Muncul anak-anak gerakan hijrah baru. Pemuda-pemuda kita ini sudah masuk kepada daerah waspada. Pemuda-pemuda kita hari ini lebih banyak nongkrong di warung kopi, sibuk dengan game online. Bahkan hari ini yang sangat kita sesalkan, ketika ada aturan, ketika ada fatwa daripada ulama kita tentang haramnya PUBG misalnya, tapi banyak di tengah-tengah masyarakat mereka bahkan menghujat, menghina apa yang dikeluarkan fatwa oleh para ulama. Ini dikarenakan mereka sudah tidak lagi peduli, bahkan mereka tidak lagi cinta kepada ulama yang mengeluarkan fatwa untuk kemaslahatan ke depan. Maka gerakan-gerakan ini perlu kita pupuk. Kita ajak anak-anak kita ajak saudara-saudara kita untuk bergabung. Dan selama ini apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, sebahagian besar adalah positif. Ketika ada satu dua negatif yang kita dapatkan daripada mereka, jangan kemudian itu kita jadikan alasan kemudian kita tidak mau lagi mengikuti mereka. Banyak al-wiqayatu khairun minal ilaj. Percayalah, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Uronyo golong krisis abik. Mandangna tiro dua anak muda yang ingin bergabung. Mandangna orang-orang tua yang ingin peduli. Mandangna syahara-syahara danyo yang gede walaupun hana sempurna. Hana dalam anggaran APBD, hana dalam anggaran daerah, hanya hidup perda publik dari kita untuk kita oleh kita semuanya. Tapi ketika mereka masih peduli, ini kita masih beruntung. Ketika nanti krisis, ketika nanti kaki total kalumpuh, baru layak ubat. Ini sungguh tidak akan mempar lagi. Uronyo yang mentang demam-demam baju, uronyo yang mentang bukit-bukit mulai baju. Ketika ada datang pengobatan, ini mari kita nikmati bersama-sama. Kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita peduli. Uronyo kan banyak yang coba. 7 tahun yang lalu dia sikap. Ada seorang ketua pemuda di kampung saya datang ke sebuah rumah yang anaknya dia sudah kena narkoba. Coba dia datang ke orang tuanya, apa dia sampaikan? Pak, anron belum kemen pipaku, jangan macam baku. Belum kemen anron pipaku. Apa jawaban orang tuanya? Sungguh sangat pilih. Kamu nanya itu enggak balik. Ini sikap yang tidak baik. Ketika bukan kita siapa lagi? Ketika bukan orang tua siapa lagi? Tak depu anak konsumsi sampai macam. Tahu kita anak kita joget ikblok-blok raya. Tak depu truk man-man di rumah ni tak ada peduli. Ketika kita tak mau lagi peduli, orang tuanya tak lagi peduli, masyarakatnya tak mau lagi peduli, seolah pun peduli. Tengok hotel jajak bak jalan baru belan. Tengok hotel buka-buka bagi ikan-ikan tiroy bak jalan baru merasa ya Allah makanan jamun lengkap. Maka itu sudah menjadi bubur, tak bisa kita ulang lagi untuk menjadi nasi. Maka mari kita peduli. Yang pertama, kita peduli kepada agama kita. Kadang-kadang kena orang cemooh. Mesti contohnya lagi mana? Mesti lagi Ustaz Somad lagi macam kau politik. Ustaz Somad itu tengah di perkara. Kena gerakan tolak Ustaz Somad, dibuli tolak Ustaz Somad ini. Cukup ramai, bahkan uranyo baru di Banda Aceh. Bahkan sudah ada informasi masuk, Lusbel juga akan dibuat di depan Islamic Center. Kadang-kadang kena orang berbudak yang saya demo-demo. So kadang-kadang UPP Bapak Media Sosial. So kadang-kadang kami kadang-kadang presiden menipu dari media. Kan begitu kan orang-orang yang pesimis. Tapi yang balik kepada Tuhan adalah kekuatannya. Anak di Labuhan Batu yang baru saya, yang hidupi daripada Paskibra, gara-gara itu gampang anu PLT Bupati katanya. Karena kekuatan media, ada demo sana sini, ada serangan sana sini, akhirnya dia tersebut dipanggil ke istana dan terakhir menikmati bersama Paskibra Nasional. Ini kekuatan yang harus kita bangun. Seandainya Ustaz Somad dibuli, Ustaz Somad kemudian
dihadapkan kepada hukum, kita diam saja, dianggap orang Islam tidak peduli. Ketika orang Islam tidak peduli, mereka lebih menginjak-injak kita dan menjajah-jajah orang Islam di negeri kita sendiri, di agama yang mayoritas kita sendiri. Maka kita peduli sekecil apapun, kepedulian yang paling baik, yang paling kecil, doa yang kita sampaikan paling kurang untuk keselamatan Ustaz Amson. Nanti kalau ada pula bejon, urung-urung yang agak menggerak kita kayu. Aja fikir-fikir betul. Yang agak-agak rangkul-rangkul urung kui gila. Yang kira-kira yang akan menjadi masalah ke depan. Kasus sudah banyak. Kita baca, kita kata kasus sudah banyak. Urung-urung yang agak kerengsu betul, pakai lo agak lagi. Karena begini no. Ya, maka agama nak kapolres yang mengaji. Ada ibadah waktu nawayu. Ya, betul. Dibuka macam-macam kasus supaya hilang orang tersebut. Kenapa? Dia anggap bisa memperdekat umat. Kehadiran Ustaz Abdul Somad sangat luar biasa. Tapi yang ada ini, muribe untuk tanding apa? Tanda kafirmu. Urangnya terus urang macam dia bosan tanda kafir. Pulang terus urang lagi nyanyi dari mana-mana besar-besar membela Ustaz Abdul Somad. Maka ini kemudian peduli terhadap agama, kita bela agama kita. Maka menyana anak-anak muda dengku-dengku ketika ada orang baca di media sosial ketika agama kita dihina, hana sakit hati, nyampe yang jalan pada hari nak hati, iman roh kalau. Dia apa Ustaz Islam al-Karam, dia apa Ustaz hidup Ustaz dia nak hina agama lu Ustaz kalau hidup kan bukan biasa tahu Ustaz lu sampai Ustaz. Yang kibak dulu Ustaz. Yang kemati yang hero. Yang yang kemenang. Marah kita. Ilon nak punya lepas jaya ikut punya ikut ni. Ibukan Ustaz Abdul Somad lagi aku. Mak bengeh. Yang arti punya lagi bengeh naiman. Kudu sekalian yang bela agama dan bela negara. Negara pernah bela pernah. Negara ni. Ketika negara tanya dipimpin oleh orang Islam atau Islam benar-benar, angkat lagi nyawa kejadian. Ulama-ulama dihajar, urung-urung yang tembela Islam ditakar apa-apa. Awaknya hanya peduli dengu. Tanya-tanya. Maka saya sering menyampaikan di tempat-tempat ceramah saya, yang kita khawatirkan bukan orang kafir hari ini. Mereka jelas memusuhi Islam. Yang kita khawatirkan urung-urung munafik. Abah pegang Islam, pelai Islam pajar, watai kampanye kan. Watai pelai kan. Nak pelai Islam. Urung-urung liberal yang cukup ia dan ipu sisat-sisat agama, ipu kabur-kabur agama ni. Syiah yang cukup ia. Gaya-gaya Islam dan piput mengkafir wayang. Itu yang paling kita khawatirkan hari ini. Maka wajib kita bela agama ni. Wajib kita bela negara ni. Negara wajib kita bela ni. Mayoritas Islam dia lagi ribu ompong orang. Maaf. BO dah mutu withdraw. BO dah mutu cakap. BO dah mutu dipermasalahkan. Kita seperti tak berdaya, seperti harimau kita sudah kehilangan cakap. Padahal kita mayoritas pakar karena dalam Indonesia ni, dalam negara ni yang Islam banyak orang-orang munafik. Mari kita bela agama kita. Kita bela negara kita. Ketika negara ada nyokong, maka untuk beragama juga. Yang ketiga, mari kita peduli dengan akhirat kita juga. Jadi baik dunia anda, kita melihat dunia tapi belum yang melihat dunia. Tantangan dan unik terlebih dunia. Pada hari itu ada akhirat. Kita masih alam ketiga, masih ada alam barzakh, masih ada alam mahsyar, masih ada pembagian catatan amal, masih ada mizan, masih ada titik siratal mustaqim, masih ada jaza, masih ada syurga dan neraka. Masih terlalu panjang perjalanan hidup kita. Maka kalau hari ini kita tidak peduli dengan kehidupan kita di masa depan yang akan datang, maka sungguh kehidupan kita di dunia ini kita akan merasakan kerugian yang sangat besar. Maka untuk pedulinya kiban, untuk peduli ini haruslah kita punya ilmu agama. Generasi dan nyoronyon bagaimana ustaz-ustaz boleh buat ulun tuan tapi juga ulun guru mufumkan keadaan anak kota Lusmawen punya mufumkan sangki dah pegang presentasi Pak Sekda padindro anak kanyo yang kuku agama yang cite anak-anak SMA nya lagi apa tingkat rukun hedah na itu apa
etikat doa mana junub haji Pak. Kadang-kadang ni aneh lah. Menyembayang untuk ilun Pak. Ada yang dilatkan pertanyaan tu. Dia nanya itu ada yang ada salat subuh, ada salat subuh. Bahkan dia nak main tu lewat. Memang ni alhamdulillah. Pak main tu. Nyampe ada di dispensasi bagi dia main tu betul. Nyampe dengan dia Pak. Karena ketika mereka tidak punya ilmu agama, bagaimana mereka akan mencintai agama? Hana ini cara cinta ke agama. Maka ada hana sekir wajah cinta agama ini, maka hana ini cinta agama. Tapi kalau sudah timbul cinta kepada agama, lagi ada cinta agama. Ada bukan contoh, betul cinta kepada urina. Dumpu ikut ke zina yang tak akan bela, kena cinta. Baikkan pada yang tak koneng bermotas. Koneng itu bermohon. Pak konengnya kemana? Pak konengnya kemana? Ada koneng banyak bela apa? Kenapa? Kecintaan. Tapi punya hana cinta, ada cantik dan cinta. Hai, kok dari promokan? Aneh, nampak ibu. Saya kata munasib. Karena hana cinta. Maka cinta sangat penting kepada agama. Maka dasar mencintai agama, ilmu. Ada baik semayang hana itu. Itu semayang ia rumah tegai. Itu semayang hana betul. Merukun heblah hana itu. Meskipun 20 haji ni. Gimana dia akan mencintai agama? Maka ilmu ini sangat penting. Ilmu. Maka ketika sudah ada ilmu agama, maka akan timbul cinta. Maka cinta mereka telah artikan. Dewan-dewan saya kata dengar cinta. Cinta. Cinta ini kan dua. Bukan cinta hanya kepada gadis. Bukan cinta kepada cewek. Cinta agama, cinta negara, cinta Allah, cinta Rasulullah. Ini dikaitkan dengan cinta. Ketika anak-anak kita sudah hadir cinta, maka percayalah dunia ini akan aman. Bapak Ibu sekalian dan belakang Allah, saya mengajak. Lalu Tuhan mengajak Bapak Ibu sekalian. Ayo, mulai sekarang mari kita peduli dengan agama kita. Sekecil apapun, Bapak Ibu. Sekecil apapun kita peduli. Jadi rojok tegur lagi tuan-tuan di kampung macam kablan. Pak isi, ibu, ada perangkat kampung. Di kampung, ini pada lautan pengampung. Rojok kampung kalau lalu pengampung Pak. Lalu pengampung anak yang kemah serang itu. Kan maksudnya mana kalau lautan sampai kampung Pak kan dia kan perbaikan daripada akhlak-akhlak orang kampung. Jadi dia akan sibuk mempeng. Akhirnya dia akan diam terlalu. Ketika ada min ada bukan, yang dulunya hancur semua Pak. Yang tak fikir saja gapura cocok. Ada min ada yang gapura, cara kayak gapura hancur. Anak-anak kita pedulikan juga. Bila pergi ke kampung, jok untuk rehab akhlak. Anak-anak ni yang sedang narkoba kampung, ya apa tempat rehab sampai kampung. Nyanyi, minum tak ada. Kalau saya fikir kena berjalan ini, kita buat Pak. Jadi saya mohon maaf, 3 tahun di Ulumuddin. Tamat di pesantren, masuk Ulumuddin, ngajar di Ulumuddin. Waktu itu bersama Syekh Syamul Rishad. Bersama Teguh Syamul Rishad. Saya ingat seperti sekarang. Suatu hari dia ngomong saya, Ustaz Jadi, gimana lah Ustaz? Yang ini misalkan PLA cabut. Namun berani ke, hanapan ke Pak, cabut. Anak ni PLA cabut gimana cara Ustaz? Yang mana? Tunggu baru dia. Doktor, mana boleh saya tak bagus. Bagus juga. PLA bagus je. Ya je. Apa yang bagus je? Hati dah bagus je. Yang boleh bukan. Hati dah dia tak bagus. Anak ni tapi aturan, nyo cabut hanya. Tapi tak buat bagus. SMA 2 kadang-kadang bagus kalau pro ujung mesti dia. Ini pakai dia. Nah, yang pakai kalau lagi bak dalam rambut. Nyamban gaya anak ni ketika anak bagus ni. Nyorot tu dah buka jalan dah buka. Maka kan kita Indonesia lah negara yang paling pintar membangun, tak bisa menjaga. Contohnya pasar buah macam-macam. Pak juga bangsa kita. Yang kita kenal. Pak juga itu hari-hari dia tapi pak jaga dia hanya. Yang orangnya dah buka masjid, menantung burung buka masjid. Bantuan masjid, rata harga masjid, ubin beraya masjid. Tapi urulah masjid dah. Ini masalah. Maka yang boleh tak bangun dulu ketika orangnya sudah beretika, orangnya sudah berakhlak, orangnya sudah peduli tentang agama, apapun akan kita lakukan, insyaAllah kita akan berhasil. Tiga, mari kita peduli agama kita teguh, mari kita peduli negara bangsa kita, dan kita peduli kepada akhirat kita dengan ilmu dan cinta. InsyaAllah semua tersebut akan berakhir. Ini banyak-banyak karena ini
lagi itu, insya Allah kita akan jumpa di GPS dan SMS, SGB, apapun namanya. Ada SKM, SKS, ada SKS. Insya Allah semuanya akan bermanfaat oleh kita. Yang penting bertemati dan jom mengenai rumah itu. Kalau pertanyaan itu buat SKS, pertanyaan buat GPS, itu yang ada GPS. Insya Allah sampai jumpa di syurga. Alhamdulillah di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يا ربنا الحمد كما يرضى بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل رحمتك ونعمتك والبركه والشفقه والهدايه الينا خصوصا الى اهل هذه الجماعه يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.